Jumpa kembali di channel Hunan Syariah. Channel kami membahas seputar perumahan yang memiliki konsep penjualan secara syariah ya. Kebetulan Hunian Syariah ini kami kan punya beberapa rekan yang bergelut di bidang properti syariah. Jadi kami mereview perumahan-perumahan tersebut sekaligus juga menjadi agen penjualannya ya. Tapi selain menjadi agen penjualan untuk perumahan rekan-rekan kami atau teman-teman kami juga sekaligus menjadi developer, jadi memiliki proyek sendiri. Salah satunya yang akan kami bahas adalah proyek Kenawa Residen. Itu proyek kami. Kami hari ini videonya bercerita tentang pengalaman kami dalam membeli lahan untuk Kenawa Residen di daerah Cilodong. Jadi kami mau menceritakan proses pembeliannya, yaitu pembelian tanah itu yang di Kenawa Residen. Untuk Kenawa Residen itu sudah kami beli secara tunai ya, sudah lunas ya. Ini sertifikatnya. Nah, jadi pemilik tanah yang ada namanya di sini itu ternyata kakak dari pemilik lahan secara fisik. Jadi antara adik dan kakak sudah ada transaksi yang tidak tercantum di sertifikat ini atau tidak terdaftar di notaris. Jadi nama yang ada di sini itu nama kakaknya di sertifikat ini. Sedangkan kakaknya ini sudah menjual kepada adiknya tanpa melalui AJB, dan kami membeli kepada adiknya tersebut secara tunai. Jadi, untuk transaksi pembelian lahan ini kami melakukannya dengan adiknya si pemilik lahan, tapi untuk penandatanganan AJB itu kami melakukannya dengan kakaknya, yaitu pemilik lahan yang namanya tercantum di sertifikat ini. Kenapa mereka tidak melakukan balik nama atau membuat AJB akta jual beli? Biasanya memang terjadi kalau misalnya antara penjual dan pembeli itu ada kepercayaan yang lebih ya. Kebetulan si pemilik lamanya yang sebelumnya itu adalah kakak dari pembeli tanah. Sedangkan dengan kami sebagai orang lain, untuk legalitas yang lebih kuat, maka tetap kita harus membuat AJB-nya dan juga sertifikat balik namanya. Pengalaman berikutnya, jadi di sertifikat ini tercantum luas lahan adalah 284 meter persegi ya. Sini ada 284 meter persegi. Tapi setelah diukur, pengukur BPN ya, orang BPN itu ada dua pilihan katanya. Jadi ada yang 265 sama 257. 265 itu kalau mengukurnya itu menghitung saluran air ya. Tapi kalau tidak dihitung saluran airnya itu hanya 257. Jadi dari sertifikat itu sebagian jalan itu sebagian tanah itu dipakai untuk jalan dan juga saluran air. Jadi semakin berkurang dari sertifikat aslinya. Luasan lahan yang ada di sertifikat ataupun juga bentuk tanahnya yang ada di sertifikat dengan di lapangan belum tentu sama. Jadi bisa saja berbeda, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan tersebut pada saat pengukuran. Nah, di kasus kami, tanah yang kita beli atau yang ada di sertifikat bahwasannya berkurang karena ada pemakaian jalan dan juga saluran air. Sedangkan untuk lebarnya juga berkurang, panjangnya juga berkurang karena pengaruh itu ya. Hal tersebut biasa terjadi di lapangan. Jadi kalau kita bertransaksi antara penjual dan pembeli, biasanya di situ ada negosiasi ya. Harga itu bisa dicantumkan per meter atau kita sepakati per meter antara penjual dan pembeli, atau bisa juga disepakati per sertifikat aja. Jadi secara keseluruhan sertifikat, tidak dihitung lagi berapa meternya gitu. Jadi secara gelondongan langsung lahan tersebut. Nah, sedangkan kalau kemarin kita hitungnya dengan penjual ya, kita sendiri
menghitung harganya berdasarkan meter yang ada atau yang disepakati saja. Jadi harga per meternya sekian, total sekian, kita bayar. Sertifikat yang kami miliki ini adalah sertifikat induk. Jadi dari sertifikat ini sudah dipecah menjadi dua, ya. Awalnya di sini tertera bahwa luas tanahnya itu 455 meter persegi, ya, dibagi dua, 171 meter persegi dengan 284 meter persegi. Nah, yang kita beli ini adalah yang sertifikat 284, yaitu yang ini, yang sertifikat induknya sudah seluas 284 meter persegi. Itu ya. Nanti di lahan tersebut kita akan buat 3 unit dengan lebar kita sama lah, sekitar 5,2 meter masing-masing unit tersebut. Untuk transaksi kepemilikan lahan ya, atau pembelian lahan, itu cara yang terbaiknya adalah menggunakan atau meminta bantuan dari notaris. Jadi notarisnya itu nanti memeriksa ke BPN legalitasnya, apa benar sertifikatnya asli atau tidak ya. Nah, setelah dari notaris itu bagus, benar sertifikatnya asli, maka kita bisa melakukan transaksi. Biasanya transaksinya itu di depan notaris itu pada saat pembayaran, biasanya dikasih waktu pembayarannya, baru tanda tangan di AJB ya. AJB itu akte jual beli antara penjual dan pembeli. Notaris itu membuat 2 AJB ya. Satu disimpan oleh notaris sendiri sebagai arsip, dan AJB yang satu lagi disimpan dikirim ke BPN. Nah, 2 AJB ini secara hukum sama ya tingkatannya. Jadi dua-duanya asli. Nah, untuk yang ke BPN itu untuk selanjutnya akan diproses untuk baik nama. Sedangkan pembeli tanahnya itu hanya mendapatkan salinan AJB saja. Perbedaannya itu kalau isinya sama antara AJB asli dan salinan AJB. Hanya kalau salinan AJB cuman yang ada itu tanda tangan notaris sebagai dia pemeriksa atau melegalisir bahwa AJB tersebut benar, isi AJB tersebut benar. Kalau AJB yang asli itu tanda tangan antara pemilik, penjual, saksi-saksi, dan notaris. Hal yang menarik yang kami dapatkan dari proses pembelian tanah ini, saat orang notaris itu menyampaikan bahwa buku sertifikat itu semakin lecek, semakin banyak coret-coretan, katanya itu semakin kepercayaannya semakin tinggi. Jadi misalnya seperti ini ya, ini udah ada coretan di sini, coretan di sini, dan di dalamnya ini sudah banyak tulisan-tulisan ya, baik pengecekan sertifikat ataupun di sini ada tulisan royap, atau ada di sini ada tertera bahwa sertifikat ini pernah masuk sebagai atau dijadikan jaminan untuk meminjam uang ya. Di sini ada tertera bank-banknya, jumlahnya ya. Nah, jadi semakin banyak tulisan dan coretan ini semakin bagus sertifikatnya, jadi keasliannya tuh semakin kuat. Atau walaupun belum diperiksa, ini ada kemungkinan asli lah gitu, karena coretannya banyak. Bahkan dia nyebutnya kalau banyak itu bisa disekolahkan, mungkin udah profesor, atau semakin banyak tuh semakin SD, SMP, SMA profesor gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini coretan-coretannya udah banyak, tanda bahwa ini sudah pernah diperiksa dan sudah menjadi jaminan di bank. Jadi untuk proyek Kenawa Residen yang ada di Cilodong sudah tidak perlu ragu lagi ya, secara legalitas tanahnya sudah dimiliki oleh developer dan juga sertifikatnya sudah di balik nama. Nanti proses berikutnya kita akan buat IMB-nya dan juga pecah sertifikat ke 3 unit tadi. Bagi Anda yang ingin memiliki rumah di daerah Cilodong dengan konsep modern tropis, bisa menghubungi Kenawa Residen atau huniansyariah.id. Nomor teleponnya di atas ini. Demikian sharing kita kali ini. Jika ada salah pengucapan atau salah pemikiran bisa ditulis di kolom komentarnya.
karena ini cuma sharing pengalaman kita aja. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.